Terima kasih Pak Warek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pak Warek yang saya hormati, dan yang Pak Khalid, Ketua Lembaga AIKA, dan Bapak Ibu hadirin semuanya, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Gresik yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk berdialog atau berbagi pengalaman dan perspektif dengan Bapak Ibu Sivitas Akademika Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Gresik yang dalam kaitannya dengan penguatan ideologi Muhammadiyah. Saya tadi berangkat dari Brondong jam 9 memperkirakan paling 2 jam sudah sampai. Ternyata perjalanan itu selalu tidak bisa kita perkirakan, sehingga karena beberapa hari ini saya memang keliling jadi saya meninggalkan Malang sejak hari Rabu, Kamis, Jumat di Ponorogo, kemudian hari Sabtu dalam kapasitas sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PWM Jatim menghadiri acara haflah akhirus sanah di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Mizan Lamongan. Kemudian kemarin mengunjungi Pondok Pesantren Al-Munawwaroh di Brondong, dan pada hari ini kesini. Karena itu saya berangkat dari Brondong saja daripada balik ke Malang. Ternyata Malang ke Gresik itu lebih cepat daripada Brondong ke Gresik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu ini sebuah tema yang besar dan berat, yaitu Muhammadiyah dan poros peradaban Indonesia. Karena itu sebelum mengupas lebih jauh tentang bagaimana Muhammadiyah memiliki peran atau peluang dalam membangun peradaban, khususnya peradaban Islam dari Indonesia, saya ingin sedikit menyegarkan ingatan kita tentang peradaban dunia. Al-Quran menyebutkan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Apakah yang disebut dengan tilkal ayyam itu? Maka sebagian orang menafsirkan atau sebagian ahli atau ahli tafsir mengatakan bahwa tilkal ayyam itu maknanya adalah kejayaan dan keruntuhan peradaban manusia. Maka ketika disebutkan di dalam Al-Quran wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bermakna bahwa kejayaan dan keruntuhan peradaban manusia itu bisa terjadi secara silih berganti. Ilmuwan muslim yang dikenal sebagai ahli sejarah dan sekaligus sebagian orang mengatakannya sebagai pendiri atau pelopor ilmu sosiologi modern, yakni Ibnu Khaldun, ketika membicarakan tentang peradaban manusia, ia memiliki sejumlah istilah penting yang disebut dengan Al-Umron, kemudian ada Al-Hadarah, tapi juga ada Al-Badawiyah. Tetapi di luar persoalan istilah-istilah yang digunakan oleh Khaldun bercerita tentang tahapan-tahapan sebuah peradaban itu ada, berkembang, dan lalu hancur. Maka dia menyatakan yang mula-mula itu adalah konsolidasi antara sesama manusia yang diikat oleh yang ia sebut sebagai al-asobiyah. Al-asobiyah itu adalah perasaan memiliki identitas yang sama. Identitas yang sama itu dalam konteks ini asobiyah itu maknanya adalah kesukuan. Maka secara mendasar al-asobiyah itu maknanya adalah identitas kesukuan yang sama. Tapi dalam hal ini artinya ketika masa berkembang dan kehidupan manusia semakin meluas,
saya kira al-asobiyah tidak semata-mata diartikan sebagai persamaan suku, tapi lebih dari itu adalah persamaan identitas dalam konteks yang lebih luas. Kemudian setelah mengalami konsolidasi, maka peradaban manusia akan mengalami kematangan. Setelah matang itu lalu mengalami kejayaan, dan yang paling akhir itu yang dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan decay, yaitu pembusukan. Maka menurut teori Ibnu Khaldun, setidaknya ada 4 tahapan dalam peradaban manusia, yaitu konsolidasi, kematangan, kemudian kejayaan, dan yang terakhir adalah pembusukan atau kehancuran. Karena itu kalau kita lihat, maka saat ini peradaban yang berkembang dan menguasai kehidupan manusia, kita lihat adalah peradaban barat. Yang barat ini pun sebenarnya mengalami transformasi atau perpindahan. Sebelum lahirnya Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang kemudian kita kenal adikuasa atau superpower, penguasa dunia ini adalah orang-orang Eropa yang terbagi ke dalam berbagai kelompok kelompok politik. Yang pertama adalah Inggris. Saya kira kita semuanya tahu bagaimana luasnya jajahan Inggris, sampai-sampai ada istilah dalam dunia hubungan internasional itu bahwa Inggris ini memiliki jajahan yang sangat luas, sehingga Inggris itu disebut sebagai koloni Inggris itu disebut sebagai a colony where suns never set. Jadi wilayah yang tidak pernah mengalami malam, karena jajahan Inggris itu terbentang dari New Zealand sampai ke Amerika Serikat. Sehingga ketika matahari terbit di New Zealand, berarti orang di Malaysia masih belum lagi pagi, mungkin masih menjelang subuh. Di India lebih lagi, sampai kemudian ke Amerika Serikat di Amerika sana, Amerika Utara. Kemudian ketika di Asia, di India, di Malaysia mulai siang hari, di tempat yang lain mungkin masih pagi, sehingga digambarkan saking luasnya jangkauan wilayah koloni Inggris itu sampai matahari tidak pernah tenggelam, karena nanti begitu tenggelam di Amerika, di New Zealand sudah terbit lagi. Itu menggambarkan saking luasnya wilayah kekuasaan Inggris. Sehingga pada saat itu, karena Inggris menjadi penguasa peradaban dunia, muncullah yang disebut dengan istilah Pax Britannica. Pax Britannica itu maksudnya adalah bahwa segala sesuatu itu kiblatnya adalah Inggris. Karena itu lalu barangkali kita bertanya-tanya kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia atau bahasa politik. Ya sesungguhnya karena berkaitan dengan persoalan penjajahan. Kita mengenal penjajah yang lain, bangsa Eropa, yaitu Belanda yang menguasai Indonesia. Tapi Belanda ini tidak seperti Inggris yang ekspansif. Dia memilih penjajahannya bersifat intensif, yaitu dia tidak mau menguasai mana-mana, cukup menguasai Indonesia. Sementara Inggris di mana-mana ada. Begitu juga dengan Portugis, saya kira, Spanyol juga. Maka kalau kita lihat kekuatan Eropa sebelum lahirnya Amerika Serikat itu menjadi tumpuan atau standar peradaban dunia. Ketika Inggris menyebarkan sayapnya, jajahannya ke sebuah benua yang bernama benua Amerika, terutama di Amerika Utara, kemudian pada tahun-tahun menjelang abad ke-18, orang-orang Inggris yang di benua Amerika itu memutuskan untuk merdeka dari induknya, maka lahirlah yang disebut dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2017 saya sempat mengikuti kursus singkat dalam bidang pemikiran politik Amerika di University of Massachusetts, dan di situ dengan gamblang kami mempelajari bagaimana tahapan-tahapan Amerika sebagai koloni Inggris kemudian memerdekakan diri, dan itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa, bahkan peristiwa berdarah seperti misalnya di Boston itu ada yang disebut dengan Boston Massacre.
pembunuhan atau pembumihangusan masyarakat di Boston oleh karena perlawanan orang Inggris di Amerika yang ingin menjadi negara sendiri. Ketika pada akhirnya Amerika Serikat menjadi penguasa dunia, maka yang semula disebut dengan Pax Britannica sekarang berubah menjadi Pax Americana. Jadi segala sesuatu adalah bersifat atau bertumpu kepada Amerika. Tapi ada satu hal yang menarik. Saya pernah menjabat di Istana Presiden 2 tahun sebagai staf khusus bidang keagamaan internasional, dan sampai dengan hari ini masih terhubung dengan teman-teman yang bekerja di sana. Kalau ada berita-berita baik tentang Indonesia, itu pasti segera menyebar di grup kami itu. Karena sebagai orang pemerintah. Nah, baru kemarin ada teman yang mengirim cerita tentang orang Amerika yang datang ke Indonesia dan bercerita tentang hal-hal baik tentang Indonesia. Itu yang dia ceritakan. Dia mengatakan begini, kalau Amerika mengatakan negara-negara di Asia atau Asia Tenggara khususnya itu sebagai developing countries, itu sebenarnya definisi puluhan tahun yang lalu. Yang kalau mereka melihat perkembangan yang terjadi di negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, maka sebenarnya sebagai orang Amerika, kata dia, namanya Christopher Jones, dia mengatakan, maka saya akan malu menyatakan Amerika itu sebagai developed country dan negara-negara di Asia Tenggara itu adalah sebagai developing countries. Apa yang dia saksikan? Dia menyatakan, saya naik kereta api dari Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun terdekat di kota Jakarta Pusat, mungkin di stasiun Gambir. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dengan naik kereta api dan dia bercerita tentang MRT, Mass Rapid Transit. Bagi kawan-kawan, bapak ibu yang pernah jalan-jalan ke Singapura, tentu pernah merasakan bagaimana enaknya Mass Rapid Transit di Singapura itu. Dan sekarang sudah direplika di Jakarta kurang lebih 2 tahun ini. Sehingga Christopher Jones sebagai orang Amerika ini lalu melihat, ini negara sedang berkembang kok begini, kira-kira begitu. Yang dia gambarkan tepat waktu. Nah, jadwalnya itu sesuai dengan yang ditampilkan. Kemudian di sisi-sisi tertentu dari stasiun MRT di seantero Jakarta itu dia tidak menemukan sampah-sampah yang mencolok gitu. Dan yang ini saya saksikan sendiri ketika di New York, dia menceritakan bahwa saya yakin Anda tidak menemukan gelandangan yang sedang tidur atau mendirikan kemah kecil di stasiun-stasiun MRT di Jakarta. Sementara hal pemandangan seperti itu dengan mudah kita temukan di stasiun-stasiun subway di Amerika, di New York. Dan saya menyaksikan sendiri, sehingga berangkat ke Amerika dengan ekspektasi akan datang ke negara maju dan keamanan terjamin, kita tidak punya rasa was-was seperti misalnya di Singapura. Ternyata begitu masuk stasiun-stasiun kereta api di New York, mau tidak mau harus deg-degan gitu, karena banyak sekali kemah-kemah kecil orang-orang gelandangan itu, dan sepanjang kereta api berjalan sangat mudah kita temukan pengemis yang minta-minta. Sekarang kereta api Indonesia bagus sekali, jangankan pengemis, orang jual aja nggak bisa di dalam. Nah, ternyata kata Christopher John, maka dari contoh MRT saja itu kita sudah bisa menyaksikan transformasi peradaban dunia. Sehingga kalau ada istilah nudawiluha bainan nas, itu pada zaman sekarang ini orang masih Pax Americana, tapi siapa tahu pada masa-masa berikutnya kemudian tidak Pax Americana, tapi juga Pax Asiacana, Asia itu. Karena orang meramalkan peradaban ini akan tumbuh dari Asia. Sayangnya yang disebut sebagai pengganti peradaban barat di Asia itu bukan Indonesia, bukan Malaysia, tapi India dan Cina. Nah, itu nanti kita bicara hal yang lain. Tetapi berkaitan dengan ini, maknanya adalah bahwa peradaban manusia itu memang silih berganti.
sebelum Barat lahir sebagai peradaban yang besar seperti sekarang, ya di Eropa, kemudian Amerika, dari Pax Britannica menjadi Pax Americana itu sebenarnya ada satu masa yang disebut dengan the Golden Age of Islam, yaitu masa keemasan Islam. Kita sebagai Muslim kalau belajar sejarah dunia, maka sejarah dunia itu diurutkan dari Yunani, Romawi, kemudian Persia, lalu ya Romawi, Persia, baru setelah itu Islam, kemudian Barat hari ini. Tapi beberapa pengkaji sejarah peradaban dari Barat biasanya mereka loncat, skip dari Yunani, Romawi itu skip ke Eropa atau Amerika, dan masa Islam itu dilewati. Ada banyak ilmuwan lain yang memprotes. Misalnya ada seorang ahli peradaban Arab Islam, jadi dia mengkaji tentang sains dan peradaban Arab Islam, namanya George Saliba. Kalau tidak salah dia berada di University of Michigan di Amerika. Dan dia mengkritik kecenderungan ilmuwan-ilmuwan Barat yang ketika belajar tentang sejarah peradaban dunia itu melewati masa Islam gitu. Dan kalau kita bicara tentang Islam, maka sebenarnya tidak di satu titik. Kejayaan Islam yang terjadi pada masa setelah Romawi dan Persia itu tidak di satu titik, tapi di berbagai titik. Kalau kita lihat dari awal setelah masa kenabian, nah ini Pak Warek, saya agak berbeda dengan pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa pemerintahan Islam itu disebut dengan khilafah. Saya dalam kajian yang saya lakukan, saya menganggap khilafah itu hanya pada masa 4 khalifah setelah Nabi Muhammad. Tapi setelah itu dinasti. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad wafat tidak memberikan pesan apa-apa tentang siapa yang akan mengganti beliau. Itu dikaji oleh para ahli sejarah. Lalu ada spekulasi karena Nabi Muhammad tidak menjelaskan. Maka spekulasi sejarah menyatakan kenapa Nabi tidak menyebut siapa penggantinya. Salah satu alasannya adalah karena menghindari dalam tanda petik pengistimewaan orang tertentu kalau disebut oleh Rasulullah. Ya, saya kira tidak usah jauh-jauh ke masa Rasul. Mau pergantian pimpinan di universitas gitu ya. Nah, kalau rektor nyebut nama tertentu, itu sudah ditafsirkan macam-macam. Padahal nyebutnya itu mungkin pas ilenge sekui gitu loh. Nah, Rasulullah tidak menunjuk siapapun tapi Abu Bakar. Maka dalam hal ini kita bisa mengatakan Abu Bakar terpilih melalui sebuah mekanisme yang sesungguhnya kalau kita kaji sejarah ada kelompok-kelompok yang tidak lega dengan terpilihnya Abu Bakar. Tapi di atas semuanya saya memandang bahwa keterpilihan Abu Bakar sebagai khalifah itu bersifat meritokratis. Artinya betul-betul didasarkan pada merit atau keunggulan. Demikian juga dari Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali. Itu semuanya menurut saya berdasarkan pada prinsip meritokrasi. Dan karena itu layak disebut dengan khilafah. Tapi setelah itu penguasa dunia Islam adalah sebuah bani yang bernama Bani Abbasiyah, Bani Umayyah terlebih dahulu, yang memindahkan ibu kota dunia Islam dari Madinah ke Damaskus. Dan setelah 70 tahun kemudian kurang lebih diganti oleh dinasti yang lain, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah menyatakan diri sebagai bagian dari keluarga Nabi. Dan kalau kita bicara tentang keluarga Nabi, kita ingat satu istilah, yaitu Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait itu mengingatkan kita kepada satu konteks, yaitu Syiah. Yang Syiah itu kemudian kalau kita urut-urut lagi adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, pada zaman Bani Umayyah, kelompok ini belum bernama Syiah sebagai sebuah aliran ideologi, diperangi oleh Umayyah, oleh Muawiyah. Ali punya 2 anak, Hasan dan Husain. Hasan ini lembut, dia kooperatif, sehingga bahwa Umayyah merebut kekuasaan dari ayahku, tapi saya akan kooperatif, maka tinggal di Makkah. Sementara yang lain, Husain memilih menjadi keras, dalam arti ya memperjuangkan keadilan, maka
Hasan yang lembut saja ternyata mati terbunuh, diracun oleh tentara Umayyah. Nah, itu. Maka Husain kemudian melakukan perang melalui yang kita kenal dalam sejarah sebagai perang Karbala itu. Maka ketika kelompok yang disebut Bani Abbasiyah belakangan itu ngajak kelompok Syiah ini, katakanlah begitu, oke, kamu kan punya dendam dengan Umayyah. Bagaimana kalau kita serang Bani Umayyah? Mereka bilang, oke, aku bantu. Tapi syaratnya begitu kalian berkuasa, akomodasi kami dong. Nah, kira-kira gitu. Atau kalau kita lihat sejarah politik Islam di Indonesia, kira-kira seperti Masumi. Masumi diajak membasmi PKI oleh Soeharto, oke, kami bantu. Tapi tolong rehabilitasi hak politik kami. Dan ternyata tidak. Hal seperti itu dialami oleh kelompok Syiah tadi itu. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa, ternyata ditinggal. Maka mereka lari ke arah utara, di Afrika Utara yang kita kenal sekarang sebagai Libya. Nah, di situ mendirikan satu kerajaan yang lalu kita kenal dengan dinasti Fatimiyah. Belakangan dinasti Fatimiyah melakukan ekspansi ke selatan sampai ke Mesir dan lalu mendirikan pusat keunggulan umat Islam yang pertama, yaitu universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Jadi pendiri Al-Azhar itu pada mulanya adalah dinasti Syiah, dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, dan Al-Azhar itu adalah nama yang diambil dari Fatimah Az-Zahra. Tapi setelah masa Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Al-Azhar yang semula didirikan oleh dinasti Syiah itu menjadi Sunni dan menjadi pusat pembelajaran Sunni sampai dengan hari ini. Berarti di beberapa titik. Pada zaman menjelang modern kita kenal Mughal India. Nah, yang nonton sinetron Joda Akbar pasti hafal. Itu. Tapi Akbar ini penting sebagai sebuah tonggak sejarah. Saya punya kawan dari North Carolina University, namanya Profesor David Damrell. Dia ahli tentang Sufisme dan peradaban Indo-Pakistan. Maka saya tanya kepada beliau, Prof David, ketika Mughal berkuasa, apakah umat Islam di saat itu bersifat mayoritas? Dan David mengatakan, menurut penelitian saya, umat Islam tidak mayoritas. Jadi kalau kita sekarang melihat Hindu mayoritas di India, sebenarnya pada zaman Mughal sekalipun Hindu tetap mayoritas. Dan ternyata Ratu Joda itu adalah seorang yang pada awalnya beragama Hindu, dinikahi sebagai bagian dari tribut politik antara satu kerajaan dengan kerajaan Mughal. Kalau tidak salah kerajaan Amer namanya, itu ingin berada di bawah kekuasaan Mughal. Tapi ternyata Muslim kecil. Tetapi yang menjadikan Mughal besar adalah karena Akbar pada saat itu mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa permaisurinya adalah seorang yang beragama Hindu. Dia menyatakan satu dekret yang lalu dikenang oleh orang Hindu sampai dengan hari ini, bahwa orang Hindu tidak dikenakan pajak sholat, pajak sembahyang. Jadi mereka itu kan punya sembahyang ke Sungai Gangga. Pada zaman sultan-sultan atau penguasa-penguasa Mughal sebelum Akbar itu dikenakan tribut atau pajak. Kalau mau sholat atau sembahyang di Sungai Gangga, maka orang-orang Hindu itu harus bayar pajak ke kerajaan. Ternyata Akbar membebaskan itu. Lalu itulah yang menjadi titik harmonisasi kehidupan beragama. Turki Utsmani, saya kira juga banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Bagi yang sudah pernah jalan-jalan ke Turki, saya kira pasti ada satu tempat yang ingin didatangi, yaitu Hagia Sophia. Saya merasakan sholat subuh di Hagia Sophia. Saya kira hanya orang Islam yang datang subuh ke Hagia Sophia. Ternyata banyak sekali non-Muslim yang datang ke Hagia Sophia menjelang subuh, tapi untuk berwisata. Kenapa? Karena kalau kita datang ke Hagia Sophia pada jam 8, bukanya itu jam 8 formalnya, itu antriannya bisa 2 jam baru masuk. Tapi kalau datang ikut sholat subuh, maka istimewa. Itu minimal, itulah salah satu manfaat sholat subuh ya. Tapi kemudian di Iran kita lihat yang disebut dengan dinasti Safawi. Maka kerajaan atau peradaban Islam itu kalau kita lihat dari Mekah ke Madinah
Damaskus, Abbasiyah tadi pindah ke Baghdad. Dari Baghdad kemudian kekecewaan sekelompok orang yang beraliran Syiah tadi itu melahirkan dinasti Fatimiyah. Dari dinasti Fatimiyah kemudian lahir dinasti Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Sementara ketika Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah tadi, ternyata sebagian ada satu pangeran dari Bani Umayyah ini yang selamat dari kejaran ke tentara Abbasiyah, yang itu dikenal dengan Ad-Dakhil. Julukannya itu Ad-Dakhil. Namanya adalah Abdurrahman, Pangeran Abdurrahman. Maka dia disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia berhasil lari ke Maroko karena ibunya orang Maroko. Suku asli Maroko itu adalah Berber. Dan ibunya si Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah orang Berber. Maka dia pergi ke Maroko untuk mencari perlindungan. Tapi setelah itu nyebrang ke Eropa, peradaban Islam di Eropa yang kita kenal dengan Andalusia. Jadi kalau kita pelajari sejarah sebelum Barat ini, gitu, ternyata peradaban Islam ini menyebar atau kuat itu tidak di satu titik. Madinah, Mekah dulu, kemudian Madinah, lalu Damaskus, Baghdad, dari Baghdad kemudian ke Libya, mana Libya, satu lagi selain Libya itu Tunisia. Nah, di sekitar situ di Afrika Utara. Kemudian ada yang di Spanyol. Nah, itu. Maka kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ingin beli masjid di Spanyol, itu, saya kira imajinasinya adalah membangkitkan peradaban Islam di Spanyol. Ya, meskipun tidak semudah itu, tapi itu mimpi yang boleh saja. Tapi kalau kita pelajari ternyata peradaban Islam ini tidak di satu titik. Nah, ada pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Profesor Nurcholish Madjid. Indonesia pernah punya imperium-imperium besar, Sriwijaya, Majapahit, ya. Kemudian ada sejarah ternyata penyebaran Islam ke Cina dari Arab itu lebih awal daripada penyebaran Islam dari Arab ke Nusantara, termasuk Indonesia. Sehingga ada fakta yang semua orang sepakat, ternyata di sebuah provinsi di Cina, saya belum pernah ke Cina, hanya membaca sejarah, ada Guangzhou, itu ada satu pusat umat Islam, dan disitulah ada kuburan seorang sahabat Nabi. Jadi levelnya masih sahabat, bukan tabiin, yaitu siapa namanya? Saya kok lupa namanya. Tapi di bahasa Arab kan bahasa Cina itu menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan oleh orang Cina dilafalkan menjadi bin Wanggos. Nah, itu karena lafal Mandarin. Artinya kalau kita belajar sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu levelnya masih sahabat. Kalau sahabat kan berarti tidak jauh dari Nabi. Dan seawal itu ternyata penyebaran Islam ke Cina sudah terjadi. Lalu pada tahun 2010 ketika saya menempuh pendidikan S3 di National University of Singapore, kami diminta mengikuti sebuah kuliah tamu seorang peneliti dari Australia. Ternyata dia tidak sekedar seorang peneliti arkeologi, tapi dia juga punya perusahaan yang bisa ngangkat barang-barang tenggelam di laut. Nah, mungkin kapal Van der Wijk yang katanya tenggelam di perairan Brondong itu bisa dipanggilkan dia. Tapi dia mengangkat sebuah kapal yang tenggelam di sekitar perairan Bangka. Lalu dia menemukan banyak sekali barang, tapi dia mengajak kami berteori. Kapal ini dari mana? Dan dia mengatakan kapal ini kalau lihat karakternya adalah kapal yang diproduksi oleh orang-orang Arab Yaman. Nah, itu. Kalau lihat karakternya. Tapi kalau lihat barang yang dibawa, di situ ada barang-barang dari keramik. Nah, berarti kan ada dua petunjuk. Yaman itu berarti Arab, keramik itu adalah Cina. Nah, itu. Sehingga kesimpulan dia, kapal ini pastilah menghubungkan perdagangan antara Arab dan Cina. Cuma dia bertanya, ini dari Arab ke Cina atau sudah balik dari Cina ke Arab? Dan dugaan dia pulang dari Cina. Tenggelamnya itu pulang dari Cina karena yang sudah bawa keramik, kan gitu. Kalau bawa keramik kan berarti sudah pulang dari Cina. Dan bagaimana bisa tenggelam? Dia menyatakan kalau lihat tahunnya
maka ini ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Sriwijaya karena masuk ke wilayah itu secara mungkin ilegal atau apalah itu. Itu menarik sekali. Sebagai orang Indonesia, saya mengikuti kuliah umum itu dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi yang menarik lagi, di situ dia menemukan satu benda yang orang Melayu mungkin tahu tapi tidak terlalu paham. Ditunjukkan fotonya, ditanya teman-teman saya yang orang Singapura, orang Sri Lanka, tidak ada yang bisa jawab. Tapi saya bilang, itu kami di Jawa punya, namanya alu dan lumpang. Ternyata di kapal yang tenggelam itu ada alu dan lumpang. Maka pertanyaannya, berarti mereka singgah ke Jawa. Gitu. Nah, apa relevansi dari semua ini dengan peradaban? Berarti peradaban Islam Arab itu tidak hanya menyebar ke barat, tapi juga melebarkan sayapnya ke timur. Nah, pertanyaannya, kalau kita bawa dalam konteks hari ini, apakah kita bisa membawa kembali peradaban Islam yang seperti itu dengan menggunakan katakanlah Muhammadiyah sebagai poros? Nah, itu pertanyaan besar, Pak Walid, Pak Warek, ya. Itu pertanyaan besar. Apakah kita bisa menjadikan Muhammadiyah ini sebagai poros peradaban dengan melihat sejarah peradaban-peradaban yang sudah itu? Maka kalau kita lihat, kalau kita ikuti definisi, saya kira nggak akan selesai, karena semua orang punya definisi tentang mahiyal hadarah, apakah yang disebut dengan peradaban itu, atau mahwa at-tamaddun. Itu karena untuk menyebut istilah peradaban itu ternyata ada yang mengistilahkannya sebagai hadarah, thaqafah, ada juga yang menyebut dengan tamadun. Kalau kita berbicara tentang istilah dan definisi mungkin nggak selesai. Demikian juga dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, peradaban itu adalah civilization, yang itu diambil dari kata kerja to civilize. To civilize itu artinya menjadikan orang beradab. Itu lawannya barbar, kan kira-kira begitu. Nah, maka di luar soal itu sebenarnya yang paling penting untuk kita pelajari, apakah itu peradaban Romawi, apakah itu Persia, apakah itu Islam, apakah itu Mughal, apakah itu Turki, macam-macam, Turki Utsmani. Tetapi ada faktor-faktor penting yang tidak bisa kita tinggalkan kalau kita bicara tentang peradaban. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Saya kira ini pilar yang paling utama. Maka kalau kita bawa ke dalam konteks Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah yang cukup lama menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu Pak Jasman Al-Kindi, beliau berefleksi tentang apa yang terjadi di Muhammadiyah dengan mengatakan amal ilmiah, ilmu amaliyah. Saya kira itu rumusan yang luar biasa, bahwa di dalam berilmu maka itu harus ada buahnya. Maka ayat Al-Quran kan menyatakan mukmin yang baik itu adalah seperti pohon, kan gitu. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Yang menurut saya itu adalah ibarat tentang bagaimana kita menerjemahkan atau mencari akar penjelasan dari ilmu amaliyah dan amal ilmiah itu. Bahwa amal yang kita kerjakan itu mesti punya landasan, tidak asal. Sementara ilmu yang kita miliki tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan, tapi tidak terterjemahkan dalam kehidupan nyata. Maka dalam hal ini kita sering mendengar bahwa Kiai Dahlan itu disebut sebagai man of action, orang yang lebih banyak bertindak daripada berpikir. Beliau tidak meninggalkan warisan-warisan tertulis sebagai karya ilmiah, katakanlah begitu, tertulis, tapi meninggalkan karya dalam bentuk amal, yang dalam konteks Muhammadiyah disebut dengan amal usaha. Tapi kadang-kadang amal usaha juga bisa berubah menjadi usaha amal. Nah, itu. Kalau amal usaha itu artinya keuntungannya dipakai untuk kembali ke Muhammadiyah. Tapi kalau tidak ke Muhammadiyah berarti jadi usaha amal. Nah, itu. Nah, tapi saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa Kiai Dahlan itu adalah man of thought. Karena saya berkeyakinan orang bertindak, apalagi tindakan seperti Kiai Dahlan, ya, itu tidak mungkin terjadi tanpa pemikiran. Sehingga pastilah Kiai Dahlan melakukan refleksi. Orang berefleksi itu kan berarti berpikir. Maka kalau ada orang mendikotomi Kiai Dahlan itu man of action dan bukan man of thought,
saya kok tidak terlalu setuju gitu. Karena tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin Kiai Dahlan mengeluarkan tindakan dan lalu sampai 100 tahun lebih itu bukan hanya kurang. Namanya Universitas Muhammadiyah itu di mana-mana berdiri sampai pemerintah harus nyetop yang namanya moratorium gitu ya. Karena niat mendirikan pendidikan Muhammadiyah itu luar biasa tinggi. Maka saya yakin tidak mungkin hanya bertindak, tetapi berefleksi. Nah, refleksi itu adalah pemikiran. Sehingga saya yakin Kiai Dahlan itu menggabungkan antara pemikiran dan tindakan. Berarti tindakan Kiai Dahlan itu adalah ilmiah, dalam arti dilandasi oleh pengetahuan dan refleksi. Sementara refleksi Kiai Dahlan yang ilmiah itu harus diterjemahkan dalam bentuk perbuatan sehingga menjadi amaliyah. Maka rumusan Pak Jasman Al-Kindi tentang amal ilmiah dan ilmu amaliyah itu saya kira satu hal yang luar biasa. Tetapi menurut saya, kalau kita tidak mungkin menerjemahkan amal ilmiah dan ilmu amaliyah itu dalam diri satu orang, berarti kita bicara tentang sistem. Karena peradaban itu bukan satu orang tetapi sistem. Maka di universitas seperti ini ya misalnya, kita tidak mungkin menemukan orang yang mungkin juga, tetapi mungkin sulit, apalagi di tengah spesialisasi dunia ilmu seperti sekarang ini ya. Dulu itu kan ilmuwan-ilmuwan kita di zaman pramodern itu ya seperti Ibnu Rus misalnya. Dia dokter, dia filosof, dia ahli fikih. Sebagai dokter dia menulis buku Al-Qanun fit Tibbi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Canon of Medical Science. Dan ketika saya baca buku-buku yang berbicara tentang sejarah ilmu kedokteran di barat, mereka mengatakan sampai dengan penghujung abad modern, The Canon of Medical Sciences yang terjemahan dari Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Rus itu masih dipakai di kampus-kampus di Spanyol. Gitu. Dia sebagai seorang filosof menulis kitab berjudul Faslul Maqal, Ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Sebagai ahli fikih dia menulis buku Bidayatul Mujtahid. Yang Bidayatul Mujtahid ini sebenarnya tidak hanya bisa jadi panduan bagi kita untuk mempelajari pandangan aneka madhab, tapi sekaligus menjadi tamparan bagi kita kalau kita termasuk orang yang gampang membenarkan diri sendiri sambil menyalahkan orang lain. Maka kalau saya ketemu mahasiswa begitu, saya bilang aja, sudah, kamu cukup belajar satu kitab saja, Bidayatul Mujtahid itu sudah selesai. Karena di situ terang itu tentang sholat. Syafi'i bilang begini, Hanafi bilang begini, Malik bilang begini. Itu di satu kitab, itu karya Ibnu Rus. Dulu begitu. Tapi sekarang, nah ini misalnya saya ini sebagai orang yang belajar di Islamic Studies, ditanya, kamu minatnya bidang apa? Tafsir, misalnya saya bilang gitu. Selain tafsir ada lagi. Misalnya saya jawab lagi, sejarah. Selain sejarah ada lagi. Ada hukum Islam. Nah, saya yakin orang akan mengatakan, masa kamu bisa semuanya? Gitu. Karena dalam dunia kita sekarang ini, yang lebih dihargai itu adalah bukan generalisme tetapi spesialisme. Mana lebih mahal, dokter spesialis atau dokter umum? Nah, itu saya kira spesialisme itu dihargai orang demikian tinggi. Sehingga saya ingat ketika Gus Dur jadi presiden, kan beliau periksa mata itu dan diberitakan di media itu, saya ingat karena itu menjadi penegasan bahwa di dunia modern itu begitu begitu berharganya spesialisme. Yaitu Gus Dur ini diperiksa di rumah sakit namanya John Hopkins University Hospital di Amerika. Dan yang menangani beliau itu adalah dokter spesialis mata. Spesialis mata saja sudah spesialis ya. Ini subspesialis. Karena dokter spesialis mata ini keahliannya adalah kornea mata kanan atas. Itu cuma kornea mata kanan atas itu. Spesialisme. Nah, dalam dunia sekarang kita ini spesialis. Sehingga sistem ya yang bekerja. Kalau seperti Kiai Dahlan menjadi amal ilmiah itu tidak bisa kita temukan dalam diri satu orang, Pak Warak ya. Berarti kan kita bicara sistem. Sistem ya UMG, sistem ya Muhammadiyah.
Maka orang Muhammadiyah itu jangan semuanya jadi kiai, jangan semua jadi politisi, dibagi, jangan diwala-wale. Sing politisi dikiaikan, yang kiai dipolitikan, misalnya gitu. Kan repot, itu merusak sistem kan begitu. Nah, maka saya yakin Kiai Dahlan itu orang yang pada saat yang sama beliau itu juga memiliki dimensi-dimensi pemikiran di dalam diri beliau. Nah, guru saya almarhum Dr. Muslim Abdurrahman, beliau orang Lamongan, itu kan itu jadi akrab. Meskipun kami bertemu relatif akhir, saya bertemu Kang Muslim itu 2003, beliau meninggal 2012. Jadi, tapi dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun itu saya betul-betul berguru kepada beliau. Betapapun beliau di Jakarta dan saya di Malang, tapi saya betul-betul berguru dalam arti yang sesungguhnya. Satu ketika beliau mengatakan kepada saya, "Boy, kamu silahkan sekolah. Kalau bisa, nah ini tidak boleh berlaku dalam konteks universitas ya, Pak Warek, nggak boleh." Beliau bilang, "Sekolah sing suwe." Jadi Kang Muslim itu bilang ke saya, "Kowe sekolah sing suwe gitu. Adoh suwe." Nah, itu. Kalau kita di universitas nggak boleh. Adoh boleh tapi cepet. Cepet. Nah, kenapa Kang Muslim bicara tentang sekolah sing adoh sing suwe? Karena kata Kang Muslim, karena sekolah lama dan jauh itu mengajari kita tentang refleksi, tentang banyak hal. Tapi beliau bilang begini, setelah sekolah lama dan jauh itu kamu pulang, maka kalau ada di antara kamu dan teman-temanmu yang bisa berpikir seperti Kiai Dahlan atau Nur Khalis Majid, beliau nyebut 2 orang, maka kalian ini bisa disebut sebagai nabi-nabi sosial. Bukan nabi teologi ya. Istilah beliau itu nabi sosial, artinya orang yang bisa membawa perubahan. Tentang Kiai Dahlan beliau bilang, coba kamu cari satu istilah yang istilah itu bisa bertahan sampai 100 tahun lebih, dan istilah itu lalu menjadikan orang untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dan Kiai Dahlan menemukan itu, kayak kata Kang Muslim. Apa itu? Kang Muslim, TBC. Jadi modal Kiai Dahlan itu melihat masyarakat lalu, oh ini penyakit namanya TBC. Dan istilah itu abadi sampai 100 sampai sekarang. Ya bentuknya macam-macam, tapi identifikasi penyakit dalam masyarakat namanya takhayul, bid'ah, khurafat, itu menghalangi peradaban manusia. Maka kata Kang Muslim, itu Kiai Dahlan menemukan. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran, tapi yang menggelorakannya sebagai gerakan sosial itu hanya Kiai Dahlan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kan ada di dalam Al-Quran, amar bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Tapi kenapa sebagai gerakan sosial itu baru muncul setelah Kiai Dahlan menggelorakannya? Maka kata Kang Muslim, itu kehebatan Kiai Dahlan. Maka itu refleksi. Gak mungkin kalau orang gak punya pikiran bisa menemukan itu. Tentang Nur Khalis Majid beliau bilang, Kang Muslim bilang ke saya ini, Nur Khalis Majid bicara tentang tahun 70-an. Nur Khalis Majid bicara tentang Islam yes, politik Islam no. Ya. Partai Islam atau politik? Partai Islam. Islam yes, partai Islam no. Kira-kira pernyataan Nur Khalis Majid ini sekarang relevan nggak dengan politik kita? Sangat relevan. Itu nah. Maka kembali lagi ke soal tadi itu, maka kalau kita tidak mungkin bisa menjadi seperti Nur Khalis Majid, seperti Kiai Dahlan, kita menjadi pribadi-pribadi dengan keunikan masing-masing yang lalu di situ kita bergabung dalam sebuah sistem. Dan sistem kita ya universitas ini. Jadi ilmu pengetahuan. Yang kedua menurut saya adalah kalau kita bicara tentang peradaban, berarti kita harus menemukan nilai. Nah, itu nilai ya. Sebenarnya keunggulan peradaban barat ya itu adalah pada nilai. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka ini tidak integral. Itu beda dengan peradaban Islam. Misalnya, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar seorang guru dari Australia, dan saya merasakan sendiri bagaimana nilai itu diterjemahkan dalam kehidupan ya, yang mengatakan, saya lebih risau murid saya tidak bisa ngantri daripada tidak bisa matematika. Mungkin ada yang mendapatkan di situ di media sosial berkembang, tapi
saya merasakan sendiri bagaimana etika ngantri itu adalah sebuah nilai dasar yang diperjuangkan oleh mereka. Tahun 2007 saya pulang dari Australia bawa anak itu. Anak masih usia 6 bulan atau 1 tahun. Saya ngantri biasa di di barisan penumpang mau naik pesawat itu biasa. Tiba-tiba seorang petugas dengan pakaian seragam, ya sebenarnya dia tidak marah, tapi karena badannya gede kayak serem gitu, saya jadi takut ya. Ini barangmu, ini istrimu dan ini anakmu. Dia bilang iya, ikut saya. Saya takut. Ternyata dia bilang, kamu punya anak kecil bawa barang banyak, maka kamu tidak harus ngantri bareng antrian yang umum. Kamu lewat jalur khusus. Itu nilai menurut saya. Sehingga ketika saya membaca ada pernyataan seorang guru yang di Australia menyatakan, saya lebih risau anak-anak saya tidak bisa ngantri daripada tidak bisa matematika. Saya bisa memahami. Karena kata dia, mengajarkan antri itu bisa sepanjang hidup. Mengajarkan matematika itu panggilkan tutor mungkin 2 minggu udah bisa. Nah, itu. Karena itu kognitif. Maka nilai. Nah, tetapi di sisi lain masyarakat barat juga punya nilai yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai peradaban itu. Misalnya apa? Mereka dengan mudah ketika anak pertama saya lahir di Australia. Ketika kami periksa kehamilan istri itu, saya ditanya, kamu yang menjadi bapak anak ini? Itu kan pertanyaan menyinggung bagi orang Indonesia itu. Itu pertanyaan menyinggung bagi orang Indonesia. Ya. Dan ternyata di formulir itu tidak ditulis suami istri, partner. Kalau resmi itu istilah bahasa Inggrisnya spouse. Jadi di situ adalah patient name, nama pasien. Spouse dalam tanda garis miring partner, garis miring boyfriend. Gitu. Artinya itu legal gitu loh, karena itu kan di formulir resmi. Saya bilang ya itu istri saya dan karena saya bapak dari anak ini. Oke. Ya saya merasa tersinggung ditanya gitu, tapi setelah saya mempelajari sistem sosial di Australia, maka mereka mengatakan karena itu kami punya sistem namanya surname. Surname itu artinya kamu bisa saja punya suami ini, istri ini, tapi anakmu bisa saja anaknya orang lain. Nah, untuk mengetahui dia anaknya siapa pakai surname. Wah, itu jadi ada nilai ya, yang itu secara itu pasti tidak tauhid ya. Nah, tapi yang nilai ngantri itu luar biasa. Sehingga dalam pengamatan saya di Australia dan di beberapa negara barat, itu mereka punya konteks etika publik dan etika privat. Ngantri itu etika publik. Tapi soal pacaran di kelas itu etika privat, Pak Khalid. Kalau kita di sini ada mahasiswa kita macam-macam, itu sudah jelas dia berhenti. Tapi di Australia kalau ada ciuman di kelas di pojokan sana, kita bilang, dia bilang, jangan tegur, itu melanggar hak asasi manusia. Berarti tidak integral. Antara nilai publik dan nilai privat itu tidak integral. Dalam dunia Islam karena kita tauhid ya, maka bedanya itu adalah integral. Sehingga Profesor Amin Rais zaman tahun 90-an dulu kan beliau menyebut tauhid sosial. Karena beliau ingin menyatakan bahwa tauhid itu integral dengan kehidupan kita. Maka kalau kita bicara apa bedanya masyarakat barat dengan masyarakat kita, ya itu. Nah, karena itu Muhammadiyah saya kira punya peluang ke sana dan dua hal, ilmu pengetahuan dan nilai ditambah dengan sistem tadi, saya kira Muhammadiyah punya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman ini dalam arti ya alat untuk menguasai peradaban itu salah satunya adalah bahasa. Maka bagaimana kemampuan berbahasa rata-rata dosen kita, misalnya begitu. Saya bilang kepada mahasiswa saya, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris itu kebangetan. Kenapa kebangetan? Kalah karo wong gendeng di Australia, saya bilang gitu. Karena di Australia itu orang gila pun bisa bahasa Inggris. Saya cerita gitu itu mereka nggak tertawa. Tiba-tiba keluar kelas mereka tertawa dan nyeletuk. Saya cerita ya gendeng pisan gitu. Saya kira begitu Pak Khalid, Pak Marek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.